ini sekali lagi bukan untuk mengajari, tapi sifatnya sama-sama memberitahu, memberi informasi dan saling belajar. Yang kebetulan saya lebih dulu mungkin daripada ibu-ibu yang ada di sini. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah asesmen nasional. Asesmen nasional itu sendiri adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, ini asesmen nasional ini sudah ada merupakan kebijakan dari pemerintah, dan kebijakan tersebut tertuang pada Undang-Undang Sisdiknas, kemudian keputusan pengadilan dari Jakarta, kemudian ada lagi keputusan dari Mahkamah Agung pada tahun 2009. Nah, program untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, mutu satuan pendidikan di sini dinilai berdasarkan 3 hal. Yang pertama, hasil belajar siswa secara mendasar, yang fokusannya nanti adalah literasi, numerasi, dan karakter siswa. Yang kedua adalah kualitas daripada proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Poin itu tadi itu dapat dilaksanakan dengan cara memahami instrumen utama AN atau asesmen nasional. Instrumen itu terdiri dari AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimal, yang mana di situ mengukur kompetensi mendasar berupa literasi, numerasi. Yang kedua, instrumennya adalah survei karakter. Karakter yang diukur di sini adalah tentang sikap, keyakinan, dan kebiasaan daripada peserta didik. Kemudian survei lingkungan belajar. Perlu kita ketahui bahwa AN atau asesmen nasional ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu sekolah. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, memberikan gambaran karakteristik esensial sekolah yang efektif, yang fokusnya pada sumber daya peserta didik. Untuk manfaat dari AN atau asesmen nasional adalah satu, untuk memotret kualitas pembelajaran kita di sekolah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dasar penyusunan program peningkatan kualitas sekolah kita sendiri. Nah, ini pada kenyataannya pasti kita selaku guru, selaku orang tua, murid juga akan bertanya-tanya. Kalau biasanya kita setiap akhir tahun pembelajaran, bukan tahun pembelajaran ya, setiap akhir anak itu misalnya di kelas 6 pasti akan melaksanakan yang namanya UN atau ujian nasional. Nah, untuk di tahun 2021 ini nanti akan berbeda, akan dialihkan pada asesmen nasional. Nah, apa perbandingan antara AN dan UN? AN atau asesmen nasional dan UN ujian nasional. Ada beberapa poin. Poin pertama dari tujuan pelaksanaan. Kalau AN itu untuk mengevaluasi mutu, sedangkan kalau UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Di sisi lain, pada jenjang penilaian, kalau untuk AN, dia tingkatnya adalah SD-MI, SMP-MTS, SMA-MA, MK, kemudian program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk UN, itu dikhususkan pada SMP, MTS, SMA, MA, dan SMA. Mengapa UN tidak dilaksanakan untuk SD? Karena SD itu biasanya kita kenal dengan UASBN ya ibu-ibu ya, bukan UN. Kalau untuk UN itu SMP dan SMA. Kemudian ada lagi perbandingan yang ketiga dari level siswanya. Kalau untuk AN, dia level siswanya adalah kelas 5
kelas 8 dan kelas 11. Nanti akan diujikan anak itu di kelas-kelas tersebut. Sedangkan untuk UN itu level siswanya adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Kalau kita dulu UN-nya biasanya tingkat jenjangnya kelas 6 kan. Nah, untuk tahun 2021 ini akan direncanakan bahwa yang mengikuti AN ini di kelas 5, bukan kelas 6 lagi. Nah, kemudian perbandingan yang berikutnya yang keempat adalah subjek siswanya. Subjek siswa untuk di AN itu dia survei siswa, artinya beberapa siswa akan dipilih secara acak untuk melakukan kegiatan AN ini. Sedangkan kalau UN dia sifatnya sensus, semua siswa ikut dalam kegiatan USBN khususnya kita di kelas 6. Kemudian untuk perbandingan yang berikutnya yang kelima adalah model soal. Kalau di AN Asesmen Nasional itu model soalnya adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Tapi kalau untuk yang di UN dia hanya terdiri dari 2 poin, yakni pilihan ganda dan isian singkat. Itu khusus untuk matematika di SMA dan di SMK. Lanjut, untuk sasaran penilaiannya, kalau AN itu literasi, numerasi, karakteristik, karakter, kualitas, dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan UN dia fokusnya pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Nah, kalau AN ini untuk sistemnya dia akan terbagi menjadi beberapa level pembelajaran. Untuk kita di kelas di tingkat SD, level pembelajaran yang harus kita tempuh terdiri dari 3 level. Level yang pertama untuk kelas 1 dan kelas 2, level yang kedua untuk kelas 3 dan kelas 4, kemudian level yang ketiga itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, pastinya kita akan bertanya-tanya apa sih numerasi? Numerasi di sini difokuskan untuk apa? Nah, numerasi di sini fokusnya adalah bilangan, geometri, pengukuran aljabar, data dan ketidakpastian. Nah, itu akan diuji cobakan kepada siswa-siswa kita. Namun sesuai dengan tingkat tingkat pengetahuan siswa. Jadi kalau misalnya di sekolah dasar paling soal-soalnya berhubungan dengan yang hal-hal yang dasar. Tidak sama dengan soal-soal yang akan diujikan untuk anak SMP dan SMA. Kemudian untuk literasi sendiri ini ada 2 jenis, ada literasi teks fiksi dan ada literasi teks informasi. Kedua jenis literasi ini pada dasarnya fokusannya sama, yakni adalah untuk menentukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Paham gak lo? Oke, kalau sudah paham semua, nanya kenapa Pak? Ada yang mau bertanya? Sejak nanti dia nanya kenapa Pak? Ada yang mau bertanya? Sejak nanti dia tak mana SMP-nya Bu ya? Kalau misalnya itu nanti kan dia sifatnya seperti ini Mbak. Untuk AM ini asesmen nasional ini nanti siswa yang akan diuji cobakan itu di kelas 5. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu siswanya tahapnya kita ngajarkan dengan dia. Apa yang kita ajarkan? Fokusannya itu tadi literasi dengan numerasi dengan karakter siswa. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 siswa itu dibimbing terus, dilatih terus. Nah nanti pada tingkat kelas 5 dia akan diuji dari apa yang sudah kita latih selama 4 tahun. Nah kaget kalau di kelas 5 dionya aduh anak kita yang tidak tuntas, maka akan dibimbing lagi. Nah kemudian kapan itu pembimbingannya? Pada dia kelas 6. Dari kelas 5 itu sampai dia kelas 6 itu akan dibimbing lagi seperti itu Mbak. Itu maksudnya yang si Andi tadi asesmen nasional ini.
Nah, nanti akan diulangi lagi, akan diuji lagi pada tingkat SMP, yakni di kelas 8. Iya. Jadi sifatnya anak tuh, nah kakek di ini lagi. Nah, di kelas 8 tuh kakek tuh dia seiring dengan usia anak itu berbeda caranya. Kalau yang dari dasar kan kayak ini misalnya kan, nah kalau misalnya mau masuk kelas tuh harus mengucapkan salam, gitu kan, baca doa kan. Mungkin nanti untuk pemahaman keyakinannya di tingkat SMP dan SMA berbeda lagi mbak, gitu. Nah, tapi dengan tidak meninggalkan dasar dari tingkat SD tadi, kayak gitu. Jadi itu kalau anak SMP sama dengan cak naik keempat, aku mau jadi Sama cak naik saya kelas. kan senang nggak SMP jadi cak mana jalurnya jadi Sama pas sekarang kan kita kan dapat kan. Iya. Sama sih mbak, cuman dia kalau dulu kita nih pas kelas 6 anakku harus puas BN, ikut puas BN. Kalau udah ikut puas BN, kalau gagal dem, anak tuh tidak bisa masuk SMP. Nah kalau sekarang tidak, kayak tenang. Pokoknya penilaian lolos tidaknya anak tuh bergantung dengan gurunya, kayak Jadi tenang. itu bener-bener ngajarnya Iya, didiknya kan. benar. Guru itu benar-benar ngajarnya. Apa yang dikasih guru ke siswa itu memang benar-benar nilai siswa asli, bukan tembak menembak. Nah, saya kenal. Baik itu dari numerasi, literasi, dan karakter siswanya itu. Nah, kenal mbak. Mana yang lain? Terus kan katanya kan nggak semuanya kan ngikut. Diacak Nah, diacak kan tadi misal kuota kita siswanya ada 90, itu kan aku baca tuh maksimalnya 45. Cak mana yang sisanya nanti? Siswanya nanti dia kan ada jalurnya deh, cek tenang, ada gelombang. Ada cek gelombang tenang. selanjutnya. Iya, Ada ada berarti gelombang. ada tahapannya berarti. Iya. Berarti memang walaupun diacak masih sisanya masih tetap bisa Masih ikut. siswanya ikut gaul cek tenang, Masih cuman ada tahapan. iya, cuman ditengok dulu tingkat penguasaan itu kan. Misalnya dari 90 siswa itu dinilai, kita selaku guru menilai, oh anak ini sudah cukup, sudah kayaknya sudah mampu kalau misalnya nak diikutkan dalam kegiatan A misalnya kan. Nah, maka dia dipilih cek tenang. Sedangkan yang belum ikut tadi, dia akan dilatih kita dulu cek tenang, supaya dia punya amunisi ketika A itu diberikan ke dia bisa cek tenang. Nah itu sih. Kayak mana? Jo, nak tanya? Jadi guru tuh harus ada apa yang nakaran kan? Iya mbak, makanya kita Karena guru banyak belum nakaran iya. jadi kan nggak tahu Pengaplikasiannya kan harus dia pakai aplikasi dah mbak itu kan, pakai web ataukah dia pakai hard copy ngerjain ASN-nya tadi tuh, atau cuma asesmennya tadi aku pakai ini laptop apa itu tuh. untuk ujian siswa nanti maksudnya. Kalau ujian siswa nanti itu pastinya dari pemerintah langsung. Tahu gimana sistemnya. Iya, sistemnya Kak Mangga kaget, prosedurnya itu langsung dari pemerintah. Yang jelas an ini kaget siswanya sama sih seperti nak ulangan juga. Ada soal yang diberikan ke siswa untuk tingkat SD itu 30 soal. Jadi 30 soal numerasi, 30 soal literasi. Nah, terus ada juga hal-hal yang berhubungan dengan sikap karakter, itu nanti akan disoalkan juga. Dan siswa juga dia mandiri kayak Mandiri iya. literasi itu apa? Nah, literasi di sini Mbak itu adalah suatu kegiatan percakapan, pengetahuan di mana siswa itu mampu untuk membaca, menulis, tapi tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Iya, dia juga kayak memahami, dia menggali, dia mencari informasi, dia kayak mengeksploitasi daripada apa yang dia dapat tadi kayak nah, terus dia merefleksinya, dia mengevaluasinya kayak nah. Pokoknya ini tingkatnya lah sudah nalar tinggi. Sudah nalar tinggi ya. Udah ngerti. Kayak itu. Sedangkan sekarang gue dan belajar dalam kopi, belajar enggak. Apalagi kayak untuk sikapnya soalnya lebih cak dewasa, dia benar kayak gitu pemahamannya. Jika kamu kayak ini, kamu bakalan kayak gimana kayak gitu nah. Kak belajar lagi.